Seorang kakek di Batu Layar, Lombok Barat diamankan polisi. Penolakan proyek sistem penyediaan air minum pantai selatan Lombok Timur berubah. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini bersama saya, Kori Hafiza. Dan pemirsa, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang kakek di Batu Layar, Lombok Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli 4 anak di bawah umur. Satreskrim Polres Lombok Barat menahan seorang kakek berusia 50 tahun inisial AR atas dugaan kasus pencabulan 4 anak di bawah umur. Kasus itu sedang dalam tahap sidik penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat dan 6 orang saksi termasuk 4 orang korbannya sudah dimintai keterangan. Sejauh ini sudah ada 4 pelapor yang menjadi korban yang melapor ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menjelaskan terbongkarnya kasus itu berawal dari salah satu anak yang menjadi korban menceritakan kejadian yang dialaminya setelah mengeluh kesakitan pada bagian alat vitalnya. Dari satu korban itu terbongkarlah seluruh korban lainnya yang turut melaporkan tindakan aksi bejat kakek dan warga pun sempat merusak rumah pelaku. Proses penyidikan tetap berjalan, pelaku merupakan tetangga para korban dan sudah memiliki istri dan hasil pemeriksaan sementara tidak ada ditemukan penyimpangan seksual dari kakek yang berprofesi sebagai pedagang tersebut. Pelaku inisial AR 50 tahun sudah kami amankan dan saat ini proses sedang berjalan dengan tahap penyidikan terhadap tersangka sudah kami lakukan penahanan. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut karena mengingat kita masih dalam proses penyidikan. Kalau dari hasil keterangan dan ini berapa korban? Sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi, 4 terhadap korban dan 6 saksi yang ada di seputaran. Kalau modusnya sendiri? Modus sendiri yaitu tersangka meminjamkan HP-nya kepada korban sehingga korban mau menerima lalu diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saat ini para korban sudah mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak terkait guna membantu menghilangkan trauma mereka. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan proyek sistem penyediaan air minum pantai selatan Lombok Timur senilai 120 miliar meluas. Penolakan tak hanya dari warga yang berada di sumber air, tapi juga petani dan pekasih yang memanfaatkan sumber air di wilayah selatan Lombok Timur. Ratusan petani dan pekasih dari sejumlah wilayah selatan Lombok Timur mendatangi lokasi pembangunan instalasi penyediaan air proyek SPAM Pantai Selatan yang dibangun di wilayah Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Warga berorasi menolak proyek SPAM Pantai Selatan karena dianggap akan merugikan para petani yang menjadi penerima manfaat dari sumber air yang digunakan dari proyek ini. Karena itu mereka mendesak pemerintah agar menghentikan proyek tersebut. Petani yang mati kalau air kita diambil. Kalau sekarang air kita diambil, petani kekeringan. Ini kita sudah kekurangan air, lagi mau diambil. Kegiatan ini jika dia diteruskan, maka ramailah masyarakat kecil ini akan tertindas. Bagaimana kita mengolah lahan sementara air tidak ada? Aksi unjuk rasa ratusan petani dan pekasih ini berjalan tertib dikawal aparat kepolisian dari Polsek Sikur. Kepada masyarakat yang melakukan penolakan agar penolakan itu
sampaikan secara tertib. Jangan sampai mengganggu kepentingan orang umum. Kalau memang itu masyarakat menolak, mari kita sama-sama menghargai. Jangan sampai nanti masyarakat menolak, dari sana juga tidak nerima, egois-egoisan, akhirnya yang dirugikan kan masyarakat sendiri, merusak tempatnya proyek dan lain sebagainya. Kalau kami dari kepolisian tetap sih himbau masyarakat jangan sampai melakukan kegiatan anarkis. Proyek Spam Pantai Selatan senilai 120 miliar rupiah ini ditargetkan bisa mengairi 15.000 rumah warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, BMKG memprediksi musim kekeringan tahun ini lebih panjang dari tahun 2022 silam karena adanya El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nusa Tenggara Barat menyiapkan rencana teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk mengantisipasi kekeringan berkepanjangan akibat dampak El Nino. Kepala BMKG Lombok Barat menjelaskan saat ini sudah memasuki musim kering dan puncaknya akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus akan datang. Untuk sebaran kekeringan sendiri di wilayah NTB sudah hampir merata. BMKG memprediksi bahwa musim kering tahun ini lebih panjang dibanding tahun 2022 silam dikarenakan tahun ini adanya El Nino. Di Indonesia akan terjadi El Nino. Nah, khusus untuk NTB sendiri karena kita memang wilayah kering, terutama di wilayah timur, Pulau Sumbawa. Kira-kiranya pada bulan apa aja Pak, terjadi musim kemarau itu? Ya, kalau kita sudah memasuki musim kemarau mulai Juni, ya, akhir Mei sampai Juni, sudah mulai awal musim kemarau di wilayah NTB, dan kemudian puncak musim kemarau di wilayah NTB akan kita prediksi bulan Juli sampai Agustus. Sementara Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengajak semua stakeholder untuk berkolaborasi, bersinergi dalam menghadapi potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang akan dialami. Ya, artinya walaupun sekarang kondisi ini sedang tidak baik-baik saja dengan kekeringan yang cukup besar, ya, bahkan dikategorikan El Nino ekstrim, ya, kering betul. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengurangi risikonya aja dulu. Jangan sampai kerugian masyarakat ini semakin bertambah. Para pelaku usaha juga diharuskan mengambil peran dalam meminimalisir dampak dari kekeringan ekstrim akibat pengaruh El Nino sebagaimana perakiraan BMKG. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Anda susah melipat baju dan harus melakukannya dengan jumlah yang banyak? Jangan khawatir, saya punya cara yang jitu melipat baju dalam 5 detik. Pertama, rentangkan baju secara horizontal. Posisi badan ada di sisi kanan baju. Tentukan titik A. Caranya, ambil garis tengah pada baju arah vertikal. Selanjutnya, titik B berada pada bagian lengan dan titik C di ujung bawah kaos. Titik A, B, dan C terletak pada satu garis yang sama, yaitu garis horizontal pada baju. Letakkan tangan kiri Anda di titik A dan tangan kanan Anda di titik B. Ayunkan tangan kanan yang sudah memegang titik B ke titik C. Putar kedua tangan Anda, tangan kiri ke arah kiri, dan tangan kanan ke arah kanan Anda. Lalu luruskan lengan kiri baju sejajar dengan lengan kanan. It's a wrap. Baju Anda rapi dalam 5 detik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Anda
Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kuota jemaah calon haji asal Lombok Tengah kini bertambah. Dari jumlah kuota 844 kini menjadi 872 orang jemaah yang akan berangkat tahun ini. Kuota jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Tengah kini bertambah. Sebelumnya Lombok Tengah mendapat kuota sebanyak 844 orang, namun kini bertambah menjadi 872 orang. Penambahan ini berdasarkan kuota yang diberikan oleh Kementerian Agama Provinsi NTB, dan kuota 872 orang ini dipastikan berangkat tahun ini. JCH Lombok Tengah sendiri dibagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 2, 9, 11, dan kloter 12. JCH dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci berdasarkan urutan kloter, yakni kloter 2 pada 8 Juni 2023. Kloter 9 pada 17 Juni, kloter 11 pada 20 Juni, dan kloter 12 dijadwalkan berangkat pada 21 Juni 2023. Dari semua jumlah JCH asal Lombok Tengah yang akan berangkat, 30% diantaranya merupakan lansia, sehingga JCH lansia nantinya akan menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Semuanya 872 orang jamaah. Ada tambahan berarti itu ya Pak ya? Ada banyak tambahan dari 844 itu. Jumlah sekarang 872. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya tambahan kuota 430 ini akan terus makin meningkat jumlah kuota kita di Kabupaten Lombok Tengah ini. JCH khususnya asal Lombok Tengah dihimbau selalu menjaga kesehatan agar dapat melalui proses ibadah haji dengan lancar dan sempurna. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pengembalian barang bukti hasil ungkap kasus kejahatan 3C disambut haru para korban atau pemilik. Barang bukti yang dikembalikan diantaranya 4 unit roda 4, belasan sepeda motor, handphone, laptop, dan sepeda. Rilis Polresta Mataram, jumlah barang bukti hasil ungkap kasus kejahatan 3C berupa kasus pencurian dan penadahan terdiri dari 4 kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 19 buah HP, 11 laptop, dan 1 buah sepeda listrik. Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap Satreskrim Polresta Mataram bersama Polsek jajaran. Pengambilan barang bukti hasil ungkap kasus kejahatan pencurian dan penggelapan disambut gembira dan penuh rasa syukur warga masyarakat karena tidak dipungut biaya. Saya merasa bangga dengan kinerja semua anggota tim dari kepolisian. Saya sangat bangga dengan mereka karena begitu cepat mereka mengungkap kasus ini. Mobil saya dibawa pukul 3 sore, mobil saya ketemu sekitar pukul 4 sore. Sangat-sangat luar biasa. Semoga apa yang telah dilakukan oleh semua jajaran kepolisian di Kapolresta Mataram ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembalian barang bukti ini akan terus kami laksanakan rutin per 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan akan kami kembalikan. Jadi untuk yang kami kembalikan hari ini adalah hasil ungkapan perkara bulan April dan bulan Mei. Jadi rincian yang kita kembali hari ini kurang lebih ada 4 kendaraan roda 4, kemudian ada 18 kendaraan roda 2, 19 handphone, 11 laptop, dan 1 sepeda listrik. Sementara tercatat pengambilan barang bukti ini sudah yang kelima kalinya dan dijadwalkan rutin setiap 2 bulan. Pengambilan barang bukti kali ini merupakan rangkaian HUT Bayangkara ke-77. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Basnas Lombok Barat angkat bicara terkait pembatalan penyelenggaraan kegiatan nikah massal. Dan Ketua Basnas Lombok Barat menjelaskan pembatalan kegiatan tersebut karena sepi peminat atau pendaftar. Partai politik tertentu. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lombok Barat membatalkan penyelenggaraan kegiatan nikah massal bagi mustahik fakir miskin yang sedianya akan dilaksanakan pada Rabu 31 Mei mendatang. Namun pembatalan program nikah massal yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu tidak terkait dengan protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat.
Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar menjelaskan bahwa pembatalan kegiatan nikah massal tersebut dikarenakan sepi peminat atau pendaftar kegiatan tersebut. Namun pihaknya menambahkan pada kenyataannya setelah program tersebut disosialisasikan selama 1 bulan, tidak ada satupun pasangan yang mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan. Ketua Basnas Lombok Barat Tuan Guru Haji Muhammad Taisir juga meluruskan tudingan bahwa program nikah massal melanggar aturan. Menurutnya program ini memiliki tujuan yang baik dan telah sesuai dengan tuntunan syariah, yakni agar menikah menjadi pintu kesempurnaan ibadah seorang muslim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kemanusiaan subprogram bantuan biaya hidup dengan rencana anggaran sebesar 103 juta rupiah. Selain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, program tersebut bertujuan membantu mereka khususnya dari kalangan miskin yang sudah berumur 30 tahun ke atas agar menikah. Pasangan yang mendaftar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Batas terakhir pendaftaran pada hari Kamis 24 Mei 2023. Bisa jadi mereka tidak mendaftar itu mungkin karena malu atau gengsi mengikuti nikah secara massal, atau kurang tersosialisasikan program nikah massal ini sampai ke seluruh wilayah Lombok Barat. Oleh karena itu, karena sampai batas terakhir pendaftaran tidak ada satupun yang daftar, maka program nikah massal yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 kita batalkan. Selain itu, Basnas juga meluruskan bahwa dana yang disediakan Basnas Lombok Barat adalah sejumlah 103 juta rupiah, bukan 636 juta rupiah seperti yang beredar di media. Hal ini karena sebagian besar dananya juga ditanggung oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, iNews CTB akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap Apakah Anda salah seorang yang bingung membersihkan noda jamur pada mobil Anda meski sudah dicuci berulang kali? Berikut ini ada cara menghilangkan noda jamur. Pertama, cuci mobil secara keseluruhan. Kedua, tentukan titik noda jamur yang akan dibersihkan. Dan yang ketiga, siapkan pasta gigi dan oleskan pasta gigi pada noda jamur yang menempel dan sulit dihilangkan. Usai dioleskan pasta gigi, bersihkan noda dengan kain lembut. Noda jamur pada mobil Anda akan hilang. Selamat mencoba. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lebatnya hutan di Punikan, Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan. Dan untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan.
Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Pemirsa, selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerbah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya.
sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa mau pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya tuh mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, itu jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokoknya turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Lombok Tengah, pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuap foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum seramai ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.